Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 25 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 1 ayat 9 dan Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami masih ada sampai dengan saat ini. Ya Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat, supaya kami mampu memahami dengan baik apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Ibrani 1 ayat 9 dan Amsal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Ibrani 1 ayat yang ke-9 berbunyi, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amsal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-19 berbunyi, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah pengudusan emosi, adalah kebencian. Pengudusan emosi, dalam hal ini kebencian. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita boleh membenci orang lain, ataupun mungkin membenci sesuatu? Kita tidak menyukai mungkin sesuatu itu ada di hadapan kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk ada di dalam cinta kasih kepada sesama. Dan di dalam cinta kasih itu, kita diajak untuk bagaimana membenci akan hal-hal yang tidak benar. Itu dua hal yang saling bertolak belakang, tentang bagaimana meraju cinta dengan sesama kita, tetapi juga bagaimana kita harus menghilangkan kebencian dalam hidup ini. Kenapa seperti itu? Karena dua hal ini sering ada di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya segala sesuatu yang kita alami, yang kita benci, yang berbau negatif, itu harus kita kuduskan
dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini firman Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan juga pernah ada di dalam kebencian. Namun kebencian yang dialami oleh Tuhan itu karena ada alasan. Tuhan, Dia benci sekaligus Dia mengasihi umatnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan tidak suka. Tuhan benci terhadap hal-hal yang terkait dengan kesombongan, yang suka berdusta, orang-orang yang suka menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah, orang-orang yang suka membuat rencana-rencana jahat, bahkan yang kakinya suka lari menuju kejahatan. Karena itu akan membuat kehidupan tidak damai sejahtera. Sehingga dalam hal ini kebencian Tuhan ini dipandang, digambarkan sebagai sesuatu yang membenci, yang tidak baik dalam hidup ini. Bukan terkait dengan membenci orang lain, tidak. Tetapi kemudian yang dibenci itu tentang bagaimana cara orang lain itu hidup. Dosa-dosa yang terus dilakukan itu dibenci oleh Allah. Dan kebencian seperti ini adalah kebencian yang kudus. Berbeda dengan kita manusia. Kita seringkali ada di dalam situasi, bahkan bukan situasi tertentu saja, namun situasi yang berkepanjangan. Marah dengan orang lain, marah dengan suami, dengan anak-anak, dengan istri, dengan saudara, dengan tetangga. Lalu kita membuat kebencian itu menjadi sesuatu yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Hidup kita tidak lagi ada di dalam pengudusan itu. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang harusnya menjadi kebencian dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita benci sebenarnya? Apa yang Allah lakukan ini harus menjadi bagian dari hidup kita, supaya ini nyata dan kita terus melakukan apa yang baik di dalam kehidupan ini. Mari kita bawa pulang dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam setiap hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan rancangan-Mu bagi kami. Engkau boleh menuntun, memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Mama, saudara-saudariku semua. Shalom.